Oke, halo teman-teman. Akhirnya saya kembali bisa mengupload konten fisika ya. Rasanya sudah lumayan lama saya tidak mengupload konten fisika, terutama mengenai pembuktian rumus atau penurunan rumus ya. Akhirnya saya kembali bisa mengupload konten fisika ya. Jadi ada begitu banyak rumus dalam fisika yang belum kita turunkan atau yang belum kita buktikan di dalam channel ini ya. Jadi kita akan kembali membuat konten-konten tentang penurunan rumus atau pembuktian rumus seperti dulu ya. Nah, jadi kali ini kita akan mulai dengan menurunkan rumus efisiensi mesin Carnot. Jadi sebetulnya saya sudah pernah membahas mesin Carnot ini ya, tapi lebih kepada konsep-konsep dasarnya, seperti apa itu mesin Carnot dan peristiwanya seperti apa ya. Dah, di konten ini kita akan fokus menurunkan rumusnya. Ya, oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi kalau kita membahas mesin Carnot, ini tidak lepas dari yang namanya mesin panas ya, atau heat engine. Mesin Carnot itu adalah mesin panas yang efisiensinya paling tinggi ya, yang sangat ideal ya, yang tentu secara real itu sulit kita temukan, bahkan tidak ada ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu atau keadaan-keadaan tertentu bisa kita buat mesin panas yang mendekati mesin Carnot. Oke, kita berangkat dulu dari mesin panas. Mesin panas itu kan secara sederhana ya, mekanismenya kan adalah ini ada mesin, di dalam mesin ini ada fluida ya. Nah, kemudian ada piston, ya kan? Piston ini atau pengisap ini bergerak kalau seperti ini ya, ke kanan ke kiri ya. Jadi kalau fluida ini ya memuai, maka dia akan mendorong piston ke kanan. Kalau pistonnya didorong ke kiri ya, maka fluidanya memampat, gitu kan? Nah, mekanisme secara sederhana pada mesin panas itu adalah jadi ada tandon panas atau reservoir panas atau penyimpan panas ya. Kemudian ada tandon dingin atau reservoir dingin atau penyimpan dingin ya. Nah, mekanismenya adalah ini secara sederhana saja ya. Jadi mesin panas itu akan menyerap kalor dari tandon panas ya. Akan menyerap kalor dari tandon panas, kita tulis QP, jadi kalor dari tandon panas. Nah, kalor atau energi yang diserap tadi itu sebagian diubah menjadi kerja ya. Jadi konsekuensinya kalau menyerap kalor nanti fluida di sini memuai, akan mendorong piston ke kanan. Jadi bisa menghasilkan kerja ya, W, menghasilkan kerja. Jadi mesin melakukan kerja dengan cara mendorong piston ke kanan gitu ya. Nah, sebagiannya lagi itu dibuang ke tandon dingin ya. Jadi kalor yang diserap tadi sebagian diubah menjadi kerja, sebagiannya dibuang ke tandon dingin. Kita simbolkan kalor yang dibuang di tandon dingin itu adalah QD ya, kalor dingin. Jadi yang dibuang ke tandon dingin. Oke. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi ya, kita bisa rumuskan QP sama dengan W tambah QD gitu kan. Jadi QP ini contoh ya. Misalnya QP yang diserap itu 100 Joule. Misalnya sebagian diubah menjadi kerja 30 Joule, berarti 70 Joule-nya dibuang ke tandon dingin. Jadi secara hukum kekekalan energi, QP sama W tambah QD. Jadi QP ini dipecah atau diubah menjadi W, kemudian sebagiannya dibuang. Jadi ini secara logika seperti itu ya, hukum kekekalan energi. Baik, kita rumuskan efisiensi mesin panas ini ya. Efisiensi mesin panas itu didefinisikan sebagai seberapa besar usaha yang bisa dihasilkan ya dari kalor yang diserap tadi. Ya, contoh, kalau kalor yang diserap 100 Joule ya, QP-nya 100 Joule, kemudian yang bisa diubah menjadi kerja 30 Joule, artinya efisiensi mesin ini hanya 30%. Karena hanya 30 bagian atau 30 Joule lebih tepatnya yang bisa diubah menjadi kerja, atau 30%-nya saja. Hanya 30% yang bisa diubah menjadi kerja. Jadi efisiensi itu adalah W per QP gitu ya. Jadi kan tadi 30 per 100 jadi 30% gitu ya. Jadi inilah definisi efisiensi mesin panas. Jadi seberapa besar usaha yang bisa dilakukan mesin dari energi kalor yang diserap tadi ya, seberapa besar yang bisa diubah gitu. Nah, nanti bisa juga kali 100% boleh ya kalau mau dinyatakan dalam persentase. Oke, kemudian kita bisa nyatakan dalam bentuk yang lain nih. Coba kalau kita perhatikan W ini kan QP kurang QD ya. Jadi W kita bisa ganti QP kurang QD gitu ya. QP kurang QD. Jadi bisa kita jabarkan lagi nih menjadi QP per QP kurang, ini kita bisa jabarkan seperti ini ya.
QP per QP kurang QD per QP kan. QP kurang QP ini 1, QP bagi QP ini 1. Jadi 1 kurang QP per QD. Ini juga rumus efisiensi mesin panas dalam bentuk yang lain. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas mesin Carnot-nya nih. Sebagaimana saya sampaikan tadi, mesin Carnot itu adalah mesin panas yang efisiensinya paling tinggi, ya, paling ideal. Sekali lagi saya tidak akan menjelaskan detail bagaimana mekanisme mesin Carnot ya, karena kita sudah pernah bahas di konten yang lain. Sini saya fokus penurunan rumusnya. Nah, mesin Carnot itu bekerja berdasarkan siklus Carnot. Ya, siklus Carnot. Siklus Carnot seperti ini. Ya, kalau kita punya grafik hubungan tekanan dan volume, jadi ada proses A ke B, kemudian proses B ke C, ya. Jadi ini yang dialami oleh fluida, ya, di dalam mesin itu ada proses A ke B, kemudian proses B ke C, C ke D, kemudian D kembali ke A dan seterusnya membentuk siklus seperti ini, ya, yang reversible, ya, yang terbalikan seperti ini, ya, terus seperti ini. Ada beberapa proses di situ. Ada proses dari A ke B, ini yang disebut dengan proses, ya, pemuaian termal, pemuaian secara isotermal, ya, atau ekspansi secara isotermal. Jadi fluida yang ada di dalam mesin tadi itu memuai, tapi secara isotermal, suhunya tetap, ya, suhunya tetap, karena sembari melakukan kerja tadi ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa membuat persamaan ya dari hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika itu kan perubahan energi dalam sama dengan kalor kurang usaha. Nah, kalor di sini kalor yang diserap dari sumber panas tadi kan, jadi QP. Kemudian usaha di sini usaha yang dilakukan oleh mesin ya terhadap lingkungannya dengan cara mendorong piston tadi keluar ya. Jadi WM ini usaha yang dilakukan oleh mesin pada lingkungannya dalam bentuk pistonnya keluar gitu ya. Nah, kalau isotermal suhunya tetap berarti energi dalamnya juga tetap kan. Kalau energi dalamnya tetap berarti delta U-nya atau perubahan energi dalamnya 0 gitu ya. Maka QP sama dengan WM. Nah, kita pernah membahas juga persamaan usaha untuk proses isotermal ya. Usaha untuk proses isotermal itu dirumuskan seperti ini. Ini kita pernah bahas di konten yang lain. Silahkan kalian cek ya. Saya tidak perlu ulang lagi di sini. Jadi kalor dari sumber panas yang diserap tadi itu sama dengan kerja yang dilakukan tadi oleh mesin. Kerja yang dilakukan oleh mesin itu ini nilainya secara isotermal. R, ini N jumlah mol ya. R tetapan gas umum, ini TP ya. Suhu ya, suhu dari fluida di dalam mesin ya. Suhu dari fluida di dalam mesin ya. Nah, itu TP ya, yang sama dengan suhu sumber panasnya. Jadi TP ini suhu dalam fluida ya, suhu fluida dan juga sama dengan suhu sumber panasnya tadi atau reservoir panasnya tadi. Kemudian ln logaritma natural ya. Dan ini kan gas memuai dari VA menjadi VB ya. Volumenya VA menjadi VB gitu. Ini kita pernah turunkan kok rumus ini dari mana. Silahkan kalian simak konten saya yang lain. Oke, berikutnya adalah proses dari B ke C. Proses dari B ke C ini adalah masih pemuaian. Jadi si pistonnya ini masih bergerak lagi keluar ya. Gasnya masih memuai. Tapi secara adiabatik ya, karena tadi jalan kalornya tadi sudah ditutup ya. Jadi sudah ditutup, tidak ada lagi aliran kalor gitu ya. Sudah ditutup, tidak ada aliran kalor, tapi si gas ini masih memuai. Karena untuk kembali ke dia menurunkan suhunya, maka dia harus memuai lagi gitu ya. Karena tidak ada aliran kalor, maka ini terjadi secara adiabatik. Nah, gitu. Oke, jadi masih melakukan kerja lagi nih mesinnya dari B ke C. Berikutnya adalah dari C ke D. Nah, dari C ke D ini lingkungan mendorong piston masuk ke dalam, gitu ya. Lingkungan mendorong piston, tadi kan pistonnya keluar ya. Lingkungan mendorong piston masuk ke dalam, sehingga gas mengalami pemampatan. Nah, tetapi ketika lingkungan mendorong piston tadi ya masuk mengalami pemampatan ya, sembari membuang kalor ke sumber dingin. Akhirnya kemudian itu terjadi secara isotermal, suhunya tetap juga suhu gasnya.
karena sembari suhu fluidanya tetap juga karena sembari membuang kalor ke sumber dingin gitu ya. Oke, jadi ini terjadi proses C ke D ini ada kerja yang dilakukan oleh lingkungan pada mesin ya. Kalau ini tadi kerja yang dilakukan oleh mesin. Nah, ini yang C ke D ini kerja yang dilakukan oleh lingkungan pada mesin. Jadi mendorong piston sehingga piston menekan fluida di dalam, akhirnya terjadi pemampatan sembari ya fluida itu membuang kalornya ke sumber dingin gitu ya. Dah, kita kembali lagi pakai hukum satu termodinamika tadi. Oke, kalornya adalah kalor yang dibuang ke sumber dingin, QD ya. Kemudian usahanya usaha L, usaha dari lingkungan. Usaha lingkungan yang melakukan kerja ya pada mesin ya. Makanya di sini WL gitu ya. Nah, ini harus dipahami nih yang perbedaannya ya. Oke. Jadi terjadi secara isotermal juga ya. Oke, di sini saya tekankan lagi ya bahwa proses A ke B tadi itu mesin menyerap kalor dari sumber panas, makanya di sini QP. Kemudian sembari melakukan kerja, jadi mesin melakukan kerja pada lingkungannya. Kalau yang di sini beda, di sini lingkungan yang melakukan kerja pada sistem ya, dalam bentuk pistonnya itu terdorong masuk, akhirnya gas itu atau fluida itu mengalami pemampatan. Ya, jadi lingkungan yang melakukan kerja, makanya di sini WL ya. Sembari akhirnya kemudian gas ya atau fluida itu membuang kalornya, sebagian kalornya ke sumber dingin. Makanya di sini QD ya, kalor yang dibuang ke sumber dingin. Ini juga terjadi secara isotermal ya. Jadi QD kalor yang dibuang oleh mesin ke sumber dingin ya atau ke reservoir dingin tadi itu sama dengan usaha atau kerja yang dilakukan oleh lingkungan. Karena ini isotermal ya, rumusnya sama juga dengan di atas ya. Tetapi ya di sini suhunya suhu sumber dingin ya, atau suhu karena fluidanya di sini sudah ya turun suhunya ya. Suhunya kan tadi ini di sini tadi proses pemuaian adiabatik tadi proses pendinginan terjadi ya. Oke, dan itu suhunya masih sama dengan proses CD ini karena isotermal kan. Jadi suhu sumber dingin tadi ya. Kemudian di sini volumenya berubah dari C ke D. Makanya gini ya persamaannya. Oke. Terakhir adalah proses D ke A ya. Jadi ini tadi kalor kan keluar ke sumber dingin ya. Nah, itu jalannya ditutup lagi. Ya, tapi akibatnya adalah fluida di dalam mesin itu akan kembali panas lagi. Ya, kembali panas lagi. Jadi kembali lagi ke titik semulanya tadi. Ya, kembali ke titik semulanya tadi. Dan ini akan terus berlangsung ya. Jadi si fluida ini akan mengalami pemampatan lagi karena untuk kembali ke suhu panasnya tadi. Dan karena sudah tertutup jalan kalor, maka ini terjadi secara adiabatik juga, tidak ada kalor yang masuk ya atau keluar. Baik, sekarang kita rumuskan efisiensi mesin Carnot ya. Tadi efisiensi mesin panas secara umum tadi ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita substitusi nih rumus dari siklus Carnot ini, ada QD, ada QP ya. Nah, QD-nya adalah ini NRTD ln dan seterusnya ini. Sedangkan QP ini rumusnya ya. Oke. Nah, yang perlu dipahami juga gini. Jadi, pada siklus Carnot ini ya, khususnya pada perubahan-perubahan volume gas ini ya, ada pemuaian dan pemampatan ini. Jadi perbandingan volume, ini kan perbandingan volume B dan A. Jadi volume B banding volume A, volume gas di B banding volume gas di A. Itu sama hasilnya atau sama nilainya dengan perbandingan volume gas dari ya, volume gas DC ini. Jadi VD per VC itu sama dengan VB per VA. Perbandingannya sama. Perbandingan gasnya sama ya. Perbandingan volumenya. Karena perbandingan volumenya sama ya, maka N ini kita bisa coret, R juga kita bisa coret. Ini sudah pasti kita bisa coret ya. Yang ln-nya juga ini bisa kita coret nih karena hasilnya sama. Kenapa hasilnya sama? Karena perbandingannya sama nih.
VD per VC ini sama dengan VB V per A sama. Jadi yang bisa kita coret NR dan ln-nya ini. Jadi yang tersisa tinggal TD per TP ya. Jadi efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 kurang suhu sumber dingin per suhu sumber panas ya. Inilah rumus efisiensi mesin Carnot yang merupakan efisiensi mesin kalor atau mesin panas yang paling tinggi. Oke?